Halo teman-teman hebat, di sini kita akan belajar tentang makanan yang membuat kita kuat dan pintar. Sebenarnya, apa itu makanan? Jadi, makanan itu seperti bahan bakar super untuk tubuh kita. Sama seperti mobil yang butuh bensin, tubuh kita juga butuh makanan agar bisa bergerak, bermain, belajar, dan tumbuh besar. Teman-teman, kenapa sih kita harus makan? Makanan memberi kita energi untuk bergerak aktif, untuk bergerak membantu kita tumbuh tinggi, memperbaiki luka, melindungi diri dari kuman agar tidak sakit, dan bahkan membuat otak kita pintar saat belajar loh teman-teman. Bahan makanan itu asalnya dari mana? Jadi, bahan makanan terbagi menjadi dua. Yang pertama, bahan makanan hewani atau makanan yang berasal dari hewan. Contohnya daging ayam, ikan, telur, dan susu. Yang kedua adalah bahan makanan nabati atau makanan yang berasal dari tumbuhan seperti nasi, roti, sayur-sayuran, serta buah-buahan. Ada apa saja sih di dalam makanan kita? Yang pertama, karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Contohnya nasi, roti, dan kentang. Yang kedua adalah protein, merupakan zat pembangun tubuh yang hebat. Nah, contohnya seperti telur, ikan, dan kacang-kacangan. Yang ketiga adalah lemak, merupakan sumber energi juga, tapi makannya jangan terlalu banyak-banyak ya. Yang keempat adalah vitamin, bertugas menjaga kesehatan tubuh kita. Yang kelima adalah mineral, penting untuk menjaga tulang tetap kuat dan menjalankan berbagai fungsi tubuh lainnya. Mineral ini bisa kita dapatkan dari sayur, buah, dan susu. Yang keenam adalah air, yang dapat memastikan semua organ tubuh berfungsi dengan baik. Setiap orang memiliki kebutuhan zat gizi yang berbeda-beda, tergantung pada usia dan tingkat aktivitasnya. Inilah yang disebut angka kecukupan gizi atau AKG. Untuk menjaga kesehatan, penting bagi kita untuk menerapkan gizi seimbang, yaitu makan semua jenis makanan dalam jumlah yang tepat, tidak kurang maupun tidak lebih. Nah, di sini kita bisa melihat tabel angka kecukupan gizi rata-rata yang dianjurkan untuk per orang dalam sehari. Tumpeng gizi seimbang di samping menggambarkan piramida makanan dengan bagian terluas di bawah dan semakin mengerucut ke atas. Nah, pada dasar tumpeng terdapat pengelompokan makanan pokok atau sumber karbohidrat yang dikonsumsi paling banyak. Nah, lapisan kedua itu merupakan kelompok sayuran dan buah-buahan. Untuk lapisan ketiga adalah kelompok protein, baik itu hewani dan nabati. Untuk puncak tumpeng merupakan kelompok minyak, gula, dan garam yang dikonsumsi paling sedikit. Nah, tumpeng gizi seimbang juga menekankan 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, menganeka-ragamkan makanan. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Dan yang keempat adalah memantau dan mempertahankan berat badan normal. Dulu, kita mengenal konsep 4 sehat 5 sempurna. Ini artinya makanan harus terdiri dari makanan pokok seperti nasi, lauk pauk seperti ayam atau ikan, sayuran, buah-buahan, dan ditambah susu sebagai pelengkap. Namun sekarang, para ahli punya panduan yang lebih lengkap, seperti isi piringku dan tumpeng gizi seimbang. Jadi, bedanya adalah kalau dulu hanya menyebutkan jenis makanan, sekarang itu diajarkan juga berapa banyak setiap jenis makanan yang sebaiknya dikonsumsi. Dulu, susu itu dianggap harus ada. Sekarang, susu tetap penting karena mengandung protein dan kalsium, tetapi bukan berarti harus diminum setiap hari. Nah, panduan zaman sekarang juga mengingatkan untuk aktif bergerak seperti bermain dan berolahraga, serta selalu menjaga kebersihan sebelum makan.
Nah, sedangkan dulu hal ini tidak terlalu ditekankan dalam konsep 4 sehat 5 sempurna. Nah, aturan makan sekarang juga lebih mudah, dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang. Jadi teman-teman, obesitas dan diabetes merupakan penyakit kelebihan gizi yang terjadi karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis dan berlemak, serta kurangnya olahraga. Adapun cara mencegahnya adalah dengan rajin bergerak atau berolahraga dan memilih makanan yang tidak terlalu manis dan berlemak. Selanjutnya adalah penyakit yang menyerang akibat kekurangan gizi. Salah satunya adalah anemia, yaitu dapat terjadi ketika kekurangan zat besi, sehingga tubuh menjadi lemas. Untuk pencegahannya adalah makan makanan bergizi lengkap setiap harinya. Zat aditif adalah bahan yang sengaja ditambahkan ke makanan dengan tujuan agar makanan lebih menarik, lebih tahan lama atau awet, dan rasanya lebih enak. Nah, zat aditif ini terbagi menjadi dua. Ada yang alami atau berasal dari alam, contohnya seperti dari kunyit dan pengawet dari garam. Dan ada juga yang dari sintetis atau biasanya bercampur dengan bahan kimia yang masih dapat dikonsumsi dan dibuat di pabrik. Adapun beberapa contoh dari zat aditif, yang pertama adalah pewarna. Nah, beberapa pewarna alami itu masih aman, namun pewarna sintetis sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan. Yang kedua adalah pengawet, agar mencegah makanan dari cepat basi. Contohnya adalah seperti garam dan gula. Yang ketiga adalah pemanis. Nah, pemanis ini terbagi juga menjadi dua. Ada pemanis alami seperti gula dan pemanis buatan. Penting untuk tidak berlebihan mengkonsumsi gula agar terhindar dari penyakit diabetes. Yang keempat adalah penyedap, di mana dapat membuat rasa makanan lebih gurih. Contohnya seperti monosodium glutamat atau MSG, dan masih bisa dikonsumsi dalam jumlah yang wajar.